Halo, kembali lagi di YouTube channel ini. Di video kali ini bakalan dijelasin mengenai turunan numerik metode selisih mundur. Nah, perlu kalian ketahui bahwa turunan numerik ini ada 3. Yang pertama metode selisih maju, kemudian metode selisih mundur, kemudian metode selisih tengah. Nah, untuk kalian yang mau tahu tentang metode selisih maju, itu udah pernah saya upload itu di video pertama meskipun tidak ada suara ya, tapi ini seperti biasa bahwa di sebelah kiri ini ditunjukkan tentang Excel-nya, kemudian di sebelah kanan ini adalah tentang Word-nya, di mana Word ini adalah ringkasan materi atau langkah-langkah yang bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan Excel-nya. Nah, sekarang perlu kalian ketahui bahwa ketika kita menggunakan Excel atau menghitungnya seperti ini, kita perlu sekali dengan ketelitian. Karena jika kalian salah memasukkan rumus ataupun angka, maka hasilnya pun bisa berbeda. Dan itu bisa menyebabkan bukan hanya satu yang kesalahan, tapi deretan angka-angka yang dibawahnya juga salah. Dan kemudian di Excel tiap laptop itu kemungkinan pembulatannya berbeda. Maka bisa kalian perhatikan pembulatannya. Jika misalnya kalian coba di rumah cara ini, terus kalian menemukan kesalahan atau sedikit perbedaan, maka cobalah lihat dulu pembulatannya. Nah, kemudian cara yang aku tunjukkan di video ini adalah cara yang dilakukan oleh dosen saya ketika pelajaran materi metode numerik. Nah, jadi soal-soalnya pun juga diambil dari buku Rinaldi Munir. Kalau misalnya kalian belajar tentang metode numerik, pasti kalian tidak asing lagi dengan buku itu. Nah, maka sekali lagi, kalau misalnya ada sedikit perbedaan, maka coba dipahami betul di manakah letak kesalahannya. Baiklah, di sini sudah ada soalnya. Seperti aku bilang tadi bahwa soalnya ini aku ambil dari buku Rinaldi Munir tentang metode selisih mundur ya. Hitung diferensial fx sama dengan e pangkat min x sin 2x plus 1 dengan ring 0,1 dengan h sama dengan 0,05. Jadi maksudnya itu ringnya dari 0 sampai 1 ya. Nah, langkah pertama, oke aku bacain dulu deh. Metode ini hampir sama dengan metode selisih maju, akan tetapi formula yang digunakan yaitu, bisa kalian lihat ini, untuk memudahkan kalian mengingatnya dengan cara mengganti nilai positif ini menjadi negatif. Aku bakalan tunjukin ke kalian dulu awal mula dari formula metode selisih maju. Nih, bisa kalian lihat ini rumusnya fx plus h min fx per h ya. Sekarang kalian perhatikan ini. Oke, sudah dilihat. Nah, sekarang di metode selisih mundur itu yang ininya kebalik. Tadi di sini kan, kemudian yang ininya, yang tanda ini, itu adalah positif. Nah, jadi untuk memudahkan mengingatnya dengan cara mengganti nilai positif, jadi kan positif ini menjadi negatif. Kemudian yang ini tadi kita ubah dari ke sini jadi ke sini. Kemudian yang ini pindah ke sini. Kalau misalnya kalian perhatikan lagi, kalian bakalan ketemu dengan apa yang aku maksudkan, maksudnya yang aku jelasin barusan, pasti kalian bisa ngerti. Oke, aku lanjut aja ya. Yang pertama, langkah mengerjakannya dengan komputasi atau Excel ini. Yang pertama adalah menuliskan fungsi fx-nya. Ini udah ada bahwa fx-nya ini ya seperti ini. Dari soal ya. Kemudian menuliskan ring berupa x bawah dan x atas. X bawah itu batas bawah dan x atas itu batas atas. Kita tuliskan bahwa batas bawahnya adalah 0, kemudian batas atasnya adalah 1. Oke. Menuliskan jumlah n. Karena di buku Rinaldi Munir itu sampai 20, maka aku juga mau bikinnya menjadi n-nya 20.
mencari nilai H sama dengan X atas dikurang X bawah per N. Oke, kita coba. X atas dikurang X bawah dibagi N. Maaf, aku ulangin ya. Itu tadi karena kita perhatikan betul. Ini X atas dikurang X bawah dibagi ini. Oke. Hanya didapat 0,05. Sama ya. Nah, kemudian kita menghitung, menyiapkan hal yang perlu dipersiapkan dalam kolom komputasi sesuai dengan formula. Di formula ini bahwa ada yang namanya iterasi, di mana iterasi ini harus sampai dengan N. Oke, aku buat dulu ya. Oke. Kemudian X dimulai dari X bawah. Oke, kita pijit 0. Kemudian X min H. X min H. Jangan lupa tanda dolar, karena itu bakalan ngikutin ke bawah. Seperti itu nanti rumusnya. Oke. Fx itu diambil dari, kita langsung masukin aja ke sini. Eksponen min X dikali sin 2 dikali X plus 1. Oke. Sekarang kita masukin juga eksponen min X min H katanya. Oke. Kemudian dikali 2 dikali sin 2 kali plus 1. Oke, sekarang turunan dari fx ya. Kita ambil katanya tadi sesuai dengan formula bahwa yang pertama itu fx dikurang fx min h ya. Ini dibagi h. Jangan lupa tanda dolar karena ini akan mengikuti. Oke. Ini sudah. Kemudian f aksen eksaknya ya. Maksudnya itu adalah yang sebenarnya seperti itu. Kita bisa lihat di sini nilai yang langsung dimasukkan ke fungsi f aksen x yang harus dicari terlebih dahulu. Nah, jadi kalian harus mencari turunan dari fx itu yang secara langsung itu. Nah, ini aku udah nyari. Jadinya turunannya tuh seperti ini. Nah, maka kita langsung masukkan min x dikali 2 cos 2 x min sin 2 x.
Oke, sekarang error atau galatnya. Selisihnya. Dikatakan bahwa selisih dari f aksen x dan f aksen x eksak. Jadi oke, ini adalah rumus dari harga mutlak ya. Harga mutlak. Jadi bisa kalian gunakan rumus ini untuk mencari nilai error atau galat. Oke, selanjutnya X iterasi selanjutnya didapat dengan menghitung X bawah ditambah dengan I dikali H. Dan ini bisa kalian langsung tarik. Oh ya, aku tadi lupa tanda dolar, guys. Nih, itulah akibatnya kalau misalnya kalian lupakan tanda dolar. Kita ulang ya. Ini juga rupanya. Nih, ini udah benar. Itu kenapa kalian harus menambahkan dolar? Karena perintah di Excel ini yang namanya yang bergerak seperti itu harus ditandakan tanda dolar karena itu bakalan menetap seperti itu nilainya. Hanya bagian tertentu yang tidak yang batas bawah sama H tadi kan dia tetap di situ nilainya, di sini sama di sini. Nah, kemudian yang iterasinya itu berubah. Nah, makanya dia tidak dikasih tanda dolar. Dan yang ini dikasih tanda dolar, seperti itu. Kemudian, ini juga bisa langsung kalian tarik. Ini juga bisa kalian tarik. Ini juga bisa kalian tarik. Dan didapat hasilnya seperti ini. Oh iya, setelah aku perhatiin, sebenarnya di f aksen eksak ini aku terdapat kesalahan di rumusnya. Tadi aku nggak pakai tanda kurung. Nah, ini sekarang aku ganti ya tanda kurungnya. Nah, ini tadi kalau misalnya kalian kurang teliti, maka hasilnya berbeda. Nah, inilah hasil yang benar. Kemudian, ini bakal otomatis berubah sendiri dan bakalan didapatkan rata-rata galatnya adalah ini rumusnya ya. Nih, didapat hasilnya seperti ini. Kalian bisa cek atau coba mengerjakan sendiri, jangan sampai salah dengan rumus yang seperti ini, di mana letak kali maupun tanda kurungnya, jangan sampai salah, karena itu akan mempengaruhi nilainya.
Dan bisa kita lihat di sini aku udah ada contoh tampilan dan perhitungan langkah-langkah. Nih, kita udah sama ya. Kita udah sama. Hasilnya sudah sama. Ini yang sudah pernah aku cari di sebelah kanan. Nih. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari cara untuk menghitung turunan numerik yang metode selisih mundur. Dan kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe-nya jangan lupa. Karena itu bakalan bikin aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Kemudian kalau misalnya kalian ngerasa ada suatu pelajaran atau hal yang perlu aku bahas di YouTube channel aku, kalian bisa tinggalin di komentar. Nanti bakalan aku buat insya Allah. Nah, itu saja ya teman-teman. Yang tadi jangan lupa like, comment, dan share. Oke, terima kasih. Bye-bye.